Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube Arif Victory Channel Zero One. Pada kesempatan kali ini aku bakal membahas yaitu Kamen Rider Zetsu episode 41. Oke, langsung aja kita bahas yaitu Kamen Rider Zetsu episode 41. Episode ini dibuka dengan sebuah percakapan antara Gore Nightmare guys, yaitu Panis dan juga Phantom. Di sini Panis mengatakan bahwa keputusan Phantom sangatlah bodoh. Setelah mereka akhirnya bisa mendapatkan kebebasan, Phantom justru memilih menyatu dengan seorang manusia, yaitu The Lady. Menurut Panis di sini menyatu dengan manusia itu sangatlah berbahaya karena bisa menjadi sebuah kelemahan besar bagi Gore Nightmare itu. Namun Phantom di sini justru tidak terlihat ragu sedikit pun. Sebaliknya, dia terlihat sangat bersemangat. Bagi Phantom, ini bukan sebuah kelemahan, melainkan langkah terbesar untuk mencapai tujuan akhirnya. Tujuan Phantom di sini tuh ingin dunia mimpi itu menjadi kenyataan. Karena selama ini, dunia mimpi dan dunia nyata itu ada batasnya, guys. Nightmare itu hanya bisa memengaruhi manusia melalui mimpi buruk dan alam bawah sadar. Namun di sini Phantom tuh ingin menghancurkan batas itu sepenuhnya. Jika itu berhasil, maka Nightmare tidak perlu lagi manusia sebagai jalan masuk. Mereka bisa langsung hadir ke dunia nyata dan mewujudkan mimpi buruk mereka. Oke, lanjut. Setelah itu cerita berpindah ke situasi global yang mulai kacau. Katastrofi Gore Nightmare menyerang fasilitas kode di Amerika Utara. Dari sini terlihat jelas bahwa ancaman Nightmare kini mulai naik ke level global. Di tengah situasi yang semakin buruk, Zero akhirnya mengambil keputusan terbesar di sepanjang seri. Selama ini dia adalah simbol dari sistem lama kode. Dia percaya pada kontrol, aturan, dan kerahasiaan. Menurutnya, jika ingin dunia itu aman, informasi tentang Nightmare itu harus dirahasiakan. Namun di episode kali ini, keyakinan Zero itu berubah. Dia akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa sistem lama kode itu telah gagal. Tidak ada lagi gunanya menyembunyikan kebenaran. Karena itulah, Zero mengambil alih penuh kendali kode dan memerintahkan seluruh informasi tentang Nightmare dibagikan ke seluruh dunia. Oke, lanjut. Sementara itu cerita berpindah ke Nemu. Zik di sini sangat senang karena Nightmare milik Nemu akhirnya berevolusi. Namun Nemu justru merasa ada sesuatu yang salah. Nemu pun bergegas menuju ke alam bawah sadarnya, yaitu taman bunga itu guys, taman bunga yang ada di tempatnya The Lady itulah ya. Dan di situ semua bunga itu berubah menjadi warna putih. Nemu yang kebingungan pun bertanya ke Nox tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum mendapatkan jawaban, di sini The Lady muncul. Di momen itulah semuanya berubah. Nox langsung menyadari kebenarannya. The Lady telah menyatu dengan Phantom. Pada momen paling putus asa dalam hidupnya, The Lady menerima Phantom masuk ke dalam tubuhnya. Kini mereka bukan lagi dua sosok yang berbeda. Mereka kini menjadi satu. The Lady mengatakan kepada Nox bahwa sekarang adalah waktunya untuk mimpinya menjadi kenyataan. Namun Nox di sini menjawab bahwa urusan kode akan ditanganinya sendiri. Dari sini mulai terlihat bahwa tujuan Nox berbeda dari Phantom. Nox memang menentang kode, tapi dia punya tujuannya sendiri. Oke, lanjut. Setelah itu seluruh rahasia tentang Nightmare akhirnya dibuka ke publik. Dunia akhirnya mengetahui kenyataan yang mengerikan tentang Nightmare. Nightmare bukan ancaman baru. Mereka sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan dijelaskan bahwa Nightmare adalah penyebab kepunahan dinosaurus dan kehancuran berbagai peradaban besar di masa lalu. Artinya, ancaman ini bukan sekedar ancaman masa kini. Ini adalah sebuah siklus kehancuran yang terus berulang sepanjang sejarah. Dan sekarang, siklus ini akan terjadi lagi. Dunia berada di ambang kepunahan massal. Situasi semakin memburuk ketika kode Asia Tenggara dihancurkan. Artinya, serangan Nightmare kini benar-benar global. Tidak ada tempat yang aman. Oke, lanjut. Di sisi lain, di sini Mbak Nasuka mengetahui kebenaran tentang Kureha yang meninggal di dunia mimpi. Ini jelas membuatnya tidak langsung bisa menerima kenyataan itu. Sementara itu, Pak Fujimi bergerak menuju ke kode Jepang. Namun sebelum sampai, dia bertemu dengan Nox. Ketika Pak Fujimi nanya ke Nox kenapa dia itu ada di sini Nox langsung menjatuhkannya hingga pingsan agar Pak Fujimi itu tidak ikut masuk ke pusat konflik. Ya, supaya dia itu nggak terluka lah. Oke, lanjut. Kita masuk ke adegan paling emosional di episode ini, yaitu percakapan antara Baku dengan Zero. Zero menjelaskan ke Baku bahwa situasi sekarang sudah jauh lebih buruk dari sebelumnya.
sebelumnya, Catastrophic Gore Nightmare telah berkembang ke level yang sangat berbahaya. Zero menjelaskan bahwa dengan mulai menyatunya dunia mimpi dan dunia nyata, para Nightmare akhirnya mendapatkan kebebasan penuh. Selama ini Nightmare selalu terkait pada manusia sebagai pemimpi. Mereka hanya bisa bergerak melalui mimpi buruk dan alam bawah sadar manusia. Namun, sekarang semuanya berubah. Dengan menyatunya dunia mimpi, Nightmare telah mendapatkan kebebasan mereka. Mereka tidak lagi terkait pada pemimpi. Karena itulah mereka bisa bebas mewujudkan mimpi buruk. Dulu Nightmare hanya bisa memengaruhi manusia dari balik mimpi. Sekarang mereka tidak lagi membutuhkan itu. Mereka bisa langsung mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan. Di titik ini, Zero mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa semua kekacauan yang terjadi sekarang adalah akibat kegagalannya. Namun respon Baku sangat penting di sini, guys. Baku di sini tidak menyalahkan Zero. Baliknya, dia menanggapi Zero dengan sangat tenang. Baku berkata, tapi itu mimpimu juga kan? Buat apa kamu menciptakan Zetsu kalau aku bisa melakukannya? Kalimat itu sangat penting karena menjadi sebuah pengingat bagi Zero tentang alasan dia itu menciptakan Zetsu, yang dimana tujuannya itu untuk melindungi dunia. Yang berarti tanpa disadari Zero di sini menginginkan ada kekacauan dan nantinya Zetsu lah yang akan melindungi dari kekacauan itu. Karena sekali lagi tujuannya itu untuk melindungi, yang berarti harus ada yang dilawan. Setelah mendengar itu, Zero pun terdiam lalu berkata, kamu mau bekerja sama? Lalu Baku pun menjawab, demi melindungi dunia. Jawaban singkat itu punya makna yang sangat besar. Di momen itulah Zero teringat kembali pada alasan awal kenapa dia terus berjuang. Dia teringat pada masa-masa awal ketika semuanya masih penuh harapan. Tak lama setelah itu, Catastrophic Gore Nightmare menyerang kode Jepang. Kekacauan total pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Nox di sini itu datang dan menemui Zero. Zero terlihat pasrah. Dia mengatakan bahwa jika dirinya harus mati di tangan Nox, dia menerimanya. Namun tepat di saat itulah Baku datang dan langsung berdiri di depan Zero. Baku mengatakan bahwa mimpi Zero tentang perdamaian dunia setidaknya tidak salah dan dunia masih membutuhkan Zero. Di sini pun terjadi pertarungan antara Nox melawan Baku. Tapi sebenarnya itu pun nggak perlu terjadi juga sih ya, karena ternyata ada sebuah kesalahpahaman. Baku mengira Nox datang untuk membunuh Zero, padahal kenyataannya berbeda. Nox menjelaskan bahwa dia tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Tujuan sebenarnya cuma satu, yaitu menghancurkan kode. Artinya target Nox sebenarnya bukan Zero. Targetnya adalah sistem kode itu sendiri. Sebenarnya pertarungan mereka itu dapat dicegah kalau dari awal mereka itu mau berkomunikasi. Ketika Baku dan Nox sibuk bertarung, Zero tidak ada yang melindungi. Catastrophic Gore Nightmare memanfaatkan celah itu. Zero terkena serangan, tubuhnya jatuh tetapi kesadarannya masuk ke dunia mimpi. Di dunia mimpi, Zero berhadapan langsung dengan Catastrophic Gore Nightmare. Di sana, Zero akhirnya memahami satu hal. Naluri terdalam Catastrophic Gore Nightmare bukanlah perdamaian. Sifat aslinya adalah kehancuran. Catastrophic Gore Nightmare mengatakan segala sesuatu pasti akan berakhir dan peradaban ini pun akan binasa. Namun di momen terakhir hidupnya, Zero akhirnya mengucapkan kalimat yang menjadi puncak perkembangan karakternya, yaitu I believe in my dream. Kalimat itu sangat kuat karena untuk pertama kalinya Zero tidak lagi percaya pada sistem atau kontrol. Dia percaya pada mimpinya dan secara tidak langsung dia percaya pada anaknya, yaitu Baku. Namun tragisnya, tepat setelah Zero mengucapkan kalimat itu, Catastrophic Gore Nightmare langsung menghantamnya. Di momen terakhir hidupnya, Zero teringat kembali pada hari penuh harapan ketika dia itu berhasil menyelesaikan Zetsu Room. Lalu dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, yaitu I believe in our dream. Dan setelah itu Zero tewas. Baku kemudian menemukan Zero dalam keadaan tak bernyawa dan episode pun selesai. Oke, segini aja untuk konten kali ini. Jika teman-teman mempunyai pendapat lain boleh dituangkan di kolom komentar, dan jika ada kesalahan di dalam pembahasan aku meminta maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten-konten aku yang lainnya. Sekian dariku, bye bye.